Sudah terlihat, Pak. Nih, sudah. Nih saya bisa, kalau sekarang kalau di Zoom bisa gini nih saya nih. Kelihatan nggak? Oh, terlihat, Pak. Lihat, Pak. Bisa saya coret-coret ya? Iya, Pak. Kalau di Zoom enaknya gitu. Sok silahkan. Untuk yang pertama itu dari langkah percobaannya itu sumber arus yang digunakan itu adalah arus DC dan tegangannya itu interval 0 sampai 225 volt dengan arus 1,5 ampere. Terus untuk pengaman juga digunakan rheostat 75 ohm. Terus untuk mengukur arusnya itu menggunakan amperemeter dengan batas ukur 1,2 ampere. Nah, untuk kenapa dipilih 1,2 ampere? Karena di nameplate itu tertulis bahwa kalau untuk yang rangkaian motor star itu 12,3 kalau nggak salah. Jadi apabila dibulatkan diambil 10%-nya itu jadi 1,23, dibulatkan aja jadi 1,2. Jadi kenapa mengambil batas ukur 1,2 itu dari sana. Terus nanti kan dari untuk yang motor induksi ini kan ada 3 fasa, V dan juga W untuk di statornya. Batas ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan di saya menggunakan 3 volt. Kenapa? Karena apabila saya melihat dari materi mesin listrik 2 yang telah diajarkan oleh Pak Ali Masyar itu rata-rata untuk motor induksi itu resistansinya itu kecil, Pak. Jadi nggak besar, jadi digunakannya 3 volt aja. Terus dan apabila dilihat dari data yang Bapak kasih juga, tegangannya itu memang di bawah 3 volt, Pak. Salah ya, saya ngasih data duluan, jadi kamu tahu. Oh enggak, Pak. Jadi saya juga sebelumnya membandingkan untuk yang teori kemarin sama Pak Ali itu, ternyata resistansinya itu memang kecil buat yang di stator ataupun di rotor, Pak. Pinter. Ya betul ya. Berarti memang kalau yang DC kan yang medan dengan jangkarnya R-nya beda ya. Yang satu kecil, yang satu besar banget kalau yang Sun ya. Kalau yang seri mungkin dua-duanya juga kecil ya kalau yang seri. Tapi kalau yang di sini yang 3 fasa mau medan mau yang jangkar R-nya itu dua-duanya kecil. Jadi ya cukup pakai 3 volt aja. Yang data yang saya kasihin juga seperti itu kan ya. Iya. Gitu. Jadi oke, yang coba geser ke atas nih. Sama saya bisa tadi geserin. Enggak apa-apa kalau digeser. Terusin geser ke bawah, maksudnya geser ke bawah. Yang tadi yang kan baru yang lihatin yang jangkarnya, yang statornya belum. Iya. Apa yang rotornya belum? Untuk yang rotornya itu yang rotornya belum, yang belitan medannya belum. Nah, belitan medannya, rotornya. Sama juga sih untuk yang belitan medannya itu, yang di rotornya itu, apabila lihat kemarin pas mesin listrik 2 sama Pak Ali juga, resistansinya emang kecil, jadi digunakannya 3 aja. Tapi di sini tuh berarti yang terukur nantinya resistansinya itu bukan K aja gitu, tapi K juga dan juga M gitu, KM, KL atau LM gitu, Pak. Jadi ada 2 resistansi yang terukur nantinya. Karena udah dibintang sebelumnya ya? Iya, udah dibintang, Pak. Karena sebelumnya sudah dibintang. Dan itu pertanyaan juga. Oke, berarti ini rangkaian percobanya udah benar kayak gini. Terus sekarang lihat pengawatannya. Yang lain udah buat juga kan? Farhan udah buat belum? Sudah, Pak. Farhan, suatu Farhan aja sekarang atau jangan lagi wae. Terima kasih. Farhan bisa coba. Nanti kita laporannya langsung mode 1, mode 2 ya. Mode 2-nya udah dibuat juga kan gambar rangkaiannya? Apa sudah terlihat? Baru terus ya sudah. Ini yang bukan yang ini. Oh yang ini ya. Yang Oke. rotor kan, Pak?
Ya, ini benar. Ini sama sih Pak sebenarnya, tapi kalau saya nggak pakai rheostat Pak. Nah, buat pengaman katanya harus pakai rheostat, bahan. Jadi nanti yang itu diperbaiki ya. Harus pakai rheostat supaya apa? Supaya arusnya terjaga maksimum satu ampere aja kan gitu. Soalnya R-nya kan kecil, takutnya kumparannya tipis kecil-kecil, takutnya kalau kamu tiba-tiba lupa gitu ya. Intinya kan itu buat supaya arusnya yang ke beban itu nggak gede, supaya nggak bisa ditahan dulu istilahnya mah. Maka dipakai rheostat kan gitu. Rheostatnya dimaksimumin aja. Jadi kamu pakai rheostat aja. Memang sih saya juga jarang pakai rheostat. Tapi kan pengennya bagus biar amannya juga pakai rheostat. Wah, kamu Reja lagi di kelas. Pakai rheostat ya. Terus ini yang rotor yang statornya? Kalau stator ini Pak. U1, U2, oke. Nanti Ininya dan seterusnya ya. Belum dihubungin Pak. Yang satunya U1 V1 W1-nya. Nggak masalah sih, mau dihubungkan mau tidak dihubungkan, nanti juga kan kamu pindahin gitu ya. Nanti itu kan kamu bilang nanti untuk yang berikutnya yang positifnya ditaruh di mana, yang negatifnya ditaruh di mana kan gitu. Kalau sini kan kamu positifnya ditaruh di U2, misalkan nanti yang positifnya disimpan dihubungkan dengan V2, sedangkan yang negatifnya bukan negatif ya, yang nolnya gitu ya. Kalau yang negatif kalau DC ya, yang negatifnya di V2 di V1 gitu. Itu bilangnya nanti ya. Di prosedur percobaannya nanti seperti itu. Jadi sejelas-jelasnya nanti buat bikin prosedur percobaannya. Oke, mungkin prosedur percobaannya coba kamu dari sini coba apa yang harus kamu pertama dan sampai terakhir itu seperti apa prosedur percobaannya. Bagi Bapak Farhan jelaskan ke saya. Yang stator aja dulu. Yang pertama rangkai dulu Pak, rangkainya seperti gambar ini dan dengan resistor dengan rheostat sebelum parameter untuk pengaman. Lalu semua parameternya dibuat minimum kecuali si rheostat dibuat maksimum. Setelah itu nyalakan supply hingga arusnya dengan variasi arus. Kalau dari data kan dari 0,1 0,2 ya, saya lupa apa kalau dari datanya. Terus variasikan hingga 10% dari IN. Si IN-nya ini 12,3, 10%-nya berarti 1,2, seperti itu Pak. Setelah itu catat meter-meternya. Setelah selesai satu belitan ini pindah ke belitan yang lainnya, ke V2 dan W2. Seperti itu Pak. Ya gitu, oke. Boleh gitu seperti itu. Terus kalau yang rotor? Yang rotor juga sama Pak. Pertama rangkai dulu seperti rangkaian di sini dan dengan pakai rheostat. Terus semua semua variabel di posisi minimum kecuali rheostat di posisi maksimum. Setelah itu nyalakan supply hingga arus dengan variasi arus hingga 10% dari IN. Setelah itu diminimumkan kembali dan pindah ke belitan yang lainnya. Gitu. Belitan yang lainnya seperti apa? Dari mana ke mana? Ada berapa belitan? Ada berapa pengukuran? Ada 3 Pak. Ada apa KL, aja? Ada KM, ada LM. Nah, nanti sebutkan ya. Ya, Pak. Jadi misalkan dari KL gitu, ukur yang positifnya di K, yang negatifnya di L, gitu nanti gitu ya. Ya, Pak. Yang ini lebih jelas. Terus habis itu setelah itu, jadi harusnya pasien percobaan nggak cuma sampai segitu, sampai analisis. Nah, dapatkan datanya, misalkan kenaikannya 0,1, 0,1, 0,2. Nah, catat datanya kan gitu misalkan. Setelah itu diapain datanya? Di itu Pak, dicari resistansinya, dibuat grafik. Dibuat grafik dengan cara bagaimana maksudnya Pak? Excel. Diapain? Ya, mau terserah mau dibikin Excel yang gampang. Kalau yang nggak gampang, kamu seperti apa? Ya,
Excel Pak, saya milih yang gampang. Mau diapain? Diapain Grafik gimana? apa namanya? Namanya grafik apa itu? V terhadap I, Pak. Iya, grafik apa namanya? Regresi? Oh, regresi linear. Dengan persamaan Y sama dengan MX plus C kan gitu. Iya, Pak. Y-nya itu jadi tegangannya kan gitu ya. M-nya itu, X-nya itu sebagai arusnya kan misalkan gitu. Dari regresi linear kan akan mendapatkan persamaan tegangan sama dengan arus kali kan dengan R-nya. Nanti yang kamu cari adalah R-nya kan gitu. Ini harus sama kan gitu. Nanti dari diregresi linear kan, atau kalau di X sama gampang dibikin trend line kan gitu. Ya, menggunakan trend line regresi linearnya. Udah, itu yang kalau yang kalau yang rotor udah selesai kan ya. Yang stator udah selesai, tinggal jadi R-nya 1, R2-nya yang, sedangkan kalau yang stator gimana? Yang rotor gimana? Yang KLM itu diapain? Kalau yang generator gampang, kemarin mirip dengan yang motor aja. Tapi kalau yang ini gimana? Yang rotor yang KLM ini gimana caranya? Mendapatkan nilai resistansi di U, ya resistansi di U itu di K1 K2, misalkan di resistansi di K, resistansi di L, resistansi di M itu gimana caranya? Ini kamu U1 V1 W1-nya di sana tuh salah gambarnya tuh. Bikin saya pusing. Salah, Pak. Pengamatan ini beda soalnya, Pak. Resistansi di K gimana caranya dapatnya? Pakai apa? Pakai persamaan atau pakai apa? Pakai persamaan. Bisa nggak? Bisa nggak kamu ngerjainnya? Bisa, Pak. Bisa nggak? Apa namanya itu teh? Nah, ya udah kalau bisa. Berarti kan pakai itu ya. Ya. Pakai eliminasi. Ya. Berarti kan kamu dapat. Terus setelah itu percobaan berikutnya siapa Reja? Bisa bicara nggak Reja? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang itunya saya belum bikin, Pak, yang itunya apa? Yang partikum yang transformasi. Soalnya saya yang itu bikin satu-satu, Pak. Oh, yang udah, yang siapa yang udah transformasi? Bukan, ya masih modul 1 ini. Masih modul 1 pasti ada yang transformasi kan ya? Iya, Pak. Belum buat rangkaian yang transformasinya. Iya, Pak, belum. Yang udah siapa? Realita udah? Yang udah siapa? Farhan udah? Belum juga, Pak. Tasya. Operatornya udah belum? Udah, tapi takut salah Pak. Belum, Pak. Saya belum. Ya, apa? Tampilkan saja. Nggak apa-apa. Screen lagi siapa? Ya. Kalau salah kan tinggal dibenerin. Kan kalau saya mah slow. Saya itu kemarin ikutan yang Pak Madeni bikin tes pospal, retest, bener ternyata saya juga deg-degan. Iya, justru itu Pak. Kalau saya jadi mahasiswa, saya alhamdulillah dulu saya belum pernah ketemu sama Pak Madeni. Ketemunya di Prakakasisik aja. Berarti baguslah, kamu hebat. Sok silakan. Ini Pak rangkaian. Nah, ini Pak. Transformasi tuh. Nah, ini bukan oke. Nanti dibalik ya maksudnya ya. Dibalik maksudnya. Nanti kamu misalnya ada 2 rangkaian ini. Sebenarnya ada dua rangkaian. Nah, si UPW kan UPW gitu ya. UPW-nya itu
nanti ada 2 rangkaian. Nanti si trafonya yang satu asalnya ke UPW gitu ya. Yang diukur adalah tegangan di KL-nya itu. Gitu ya, tegangan di KL-nya sama tegangan di UPW-nya. Nanti dibalik si trafonya itu ke KLM, yang bebannya itu yang KL-nya itu diganti juga UPW. Jadi ada 2 rangkaian. Jadi selain ini teh nantinya ada yang dari trafo langsung ke KLM gitu Pak? Gitu. Iya, dibalik asalnya dari trafo ke UPW gitu ya. Itu kan untuk tegangan yang pertama lah, jadi tegangan ini yang praktikum yang data selanjutnya itu si trafonya kamu hubungkan ke KLM yang diukur ada UP-nya misalkan gitu. Oh iya Pak. Siap. Jadi ada 2 rangkaian kayak gitu. Jadi ini juga itu nanti pas ngukur yang ini pakai ini datanya nanti itu gitu kan. Nanti bikin percobaan yang sejelas-jelasnya ya. Oh, siap. Sampai kalau bisa sampai ke gimana cara menganalisisnya prosedur percobaannya itu. Tahap-tahapannya. Kalau waktu zaman dulu tuh cost note itu sampai dikasih tabelnya, sampai dikasih grafiknya. Nah, kita menggambar di grafik itu dulu. Kayak gini. Nah, ini tegangannya kalau Pak Japar biasanya dulu itu dikasih misalkan kecil, menengah, sedang misalkan berapa 10 volt, terus 50 volt sampai 150 volt. Biasanya Pak Japar tuh dikasihnya tegangannya tuh ada tiga gitu. Kalau yang di data saya coba lihat. Data saya tuh cuman ngasihnya ya sama aja ya. Saya tuh 120, 300, 380 gitu. Terus yang di PS-nya itu 180, 162, 158. Ini berapa tegangan itunya keluarannya. Nah, nyari K1, K2-nya kan kemarin rumusnya salah kan ya? Kemarin itu rumusnya kan salah. Ya soalnya kan V1 dibagi V2 kan istilahnya kan gitu. Sama dengan K-nya itu bukan V1 dibagi K2 kan gitu. Ya udah itu mah kamu udah dibenerin. Jadi yang transformasi itu seperti itu. Ya. Terus nanti ya kamu jawab aja pertanyaannya. Dari sini percobanya ada yang kamu masih belum ngerti nggak? Atau udah selesai? Udah siap untuk mengerjakan laporannya? Ada yang mau kamu tanyakan? Belum sih Pak dari saya Pak. Soalnya belum ngerjain juga laporannya jadi belum. Aman ya? Iya. Berarti aman kan itunya juga. Terus mau tanya nanti Pak, angka ya silakan. kalau itu UVW-nya teh di starin Pak atau Ya, distarkan. Ya, jangan lupa distarkan. Kan ada U1, U2, V1, V2 kan gitu ya. Berarti misalkan U1, V1, W1-nya ke trafo, U2, V2, W2-nya digabungkan. Di start. Kayak yang KLM. Gitu. Ya, makanya di sini juga lebih jelas lagi nanti. Nanti kamu juga, itu juga kan benar ya, sama kamu disatukan kan itu ya? Penyinya Farhan? Ya, disatukan gitu, benar. Itu disatukan. Tinggal bikin lagi satu gambarnya buat yang nanti yang satunya ke KLM, nanti yang diukurnya tuh yang itunya yang bebannya misalnya di UV-nya U2 V2 misalkan gitu ya. Gitu. Ya di gini, ya di start. Kan ini kalau yang bawah udah di start duluan. Ya begitu. Ya,
dibuat gambar rangkaiannya. Kalau saya lihat yang punyanya Pak Japar, kamu nggak ada yang nggak buat gambar rangkaiannya, langsung bikin analisis aja. Ada beberapa orang, kalau bisa diperbaiki aja, takutnya nanti yang mengkoreksi malah saya kan gitu. Biasanya dilampirkan di akhir, Pak. Oh iya, ya nanti saya lihat lah. Gitu ada. Ya kalau misalkan udah ternyata sudah ya sudah. Kalau yang belum, mohon ditulis aja nanti dimasukkan gambarnya. Terus di sini ada pertanyaan lagi. Izin tanya, Pak. Silakan. Kalau yang tadi tuh yang pas ngukur belitan yang nggak pakai transformasi itu, Pak, kan di nameplate-nya tuh 12,3. Nah, terus 10%-nya 1,23. Kalau misalkan saya pakai batas ukurnya tuh di 2,4, boleh nggak tahu harus dibuletin jadi 1,2? Di 1,2 yang tadi ya, yang bukan yang ini, yang tadi ngukur yang resistansi rotor itu bukan yang atas. Yang ini Iya, kan? Pak, yang tadi. Iya. Ya, di 1,2 ya takutnya kita kewalahan, masih jauh, masih di tengah, belum ujung, taunya kan itunya skalanya memang besar gitu. Takutnya lupa gitu. Makanya memang, dan juga skala pengukurannya juga kan dia kalau lebih ini kan lebih presisi kan gitu. Kalau 2,4 nanti kan tidak lebih presisi dari 1,2 gitu. Yang lebih bagus itu kan yang kecil. Kalau yang sesuai dengan itunya lah, sesuai dengan yang akan kita ukurnya. Gitu. Kalau misalkan kamu taruhnya di 2,4, takutnya juga nggak presisi. Keduanya takutnya kitanya lupa, kita puterin terus, harusnya jadi 2,4, malah nanti jebol itunya. Jadi percuma kamu pakai rheostat, kasih pengaman, tetap kamu paksain sampai 2,4 ampere gitu. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Kalau enggak, datanya ya udah saya kasih juga kan? Sudah saya kasih juga, silahkan kamu buat laporannya berdasarkan data yang saya berikan. Kalau misalkan data saya yang kurang bagus, ya kamu perbaiki aja datanya. Gitu. Idealnya seperti apa harusnya. Gitu. Untuk yang modul 1 kayaknya sih pakai aja lah. Kecuali untuk modul 2 dan berikutnya kamu harus perbaiki itu data-datanya. Kamu tambahkan. Gimana modul 1 udah aman? Siap ya. Nanti kamu habis ini silahkan kerjakan laporannya. Kita ke Farhan, coba kalau kamu udah buat yang modul 2 juga boleh. Belum, Pak, kalau modul 2. Modul 2 ada yang udah buat rangkaiannya? Belum, Pak. Belum. Oke, berarti yang modul 2, coba saya lihat. Modul 2, itu yang agak susahnya kamu bikin rangkaian yang wattmeter kan udah saya jelasin kemarin ya. Sudah saya jelaskan kemarin gambar rangkaiannya. Coba kamu nanti buat aja minggu depan gambar rangkaiannya seperti apa. Ya, gambar rangkaiannya. Atau mungkin saya kasih waktu aja dah ya. Nanti bisa masuk lagi jam 3 gitu atau jam 3:30. Kamu untuk membuat rangkaian ini. Kita koreksi bareng aja. Itu ya. Kamu kerjakan dulu rangkaian yang modul 2. Kita masuk lagi jam 3:30 gitu. Gimana? Ya. Kan udah saya kasih kemarin udah kasih clue lah, banyak rangkaian saya buat, mungkin kamu juga udah merekamnya. Coba kamu buat rangkaiannya seperti apa, itu agak susah. Tapi nggak susah juga. Ada kok dari saya kan kemarin udah saya ini, coba kamu buat itunya.
buat mau yang pakai cetak atau nggak pakai cetak? Pakai cetak cobain ya. Gambar cetaknya ada juga kan di sana. Ya, tugas kamu sekarang sampai jam 3:30 kamu kerjain itu gambar rangkaian percobaan untuk modul 2. Gitu ya. Berarti modul 1 saya anggap udah selesai, kamu tinggal buat laporannya. Nanti kita koreksi lagi bersama-sama, kalau ada waktu kita koreksi lagi bersama-sama modul 1. Gimana sih laporannya harusnya seperti apa gitu. Sekarang kamu bikin aja laporannya. Ya nanti ya bikin aja laporannya, tapi sekarang kamu buat rangkaian modul 2. Gimana? Oke. Baik, mungkin saya keluar dulu aja. Ya. Atau nggak usah keluar. Lumayan ini teh kalau Zoom tuh. Tapi unlimited ini sayang nih. Yaudah, saya keluar aja. Kamu keluar. Nanti jam 3:30 kita